Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mustafa Pintenate. Saya peserta Latsar Angkatan 9 Kelompok 1 tahun 2023. Saya bekerja di Puskesmas Jagong, Kabupaten Aceh Tengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi dan Pengadaan Kartu Petunjuk Poli Alur Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas Jagong. Pertama, tentang profil instansi saya. Puskesmas Jagong awalnya adalah puskesmas pembantu dari Puskesmas Linge. Puskesmas pembantu dibangun pada tahun 1989 yang terletak di Dusun Ramung Payung yang sekarang menjadi Desa Payatunggal. Puskesmas pembantu beralih menjadi Puskesmas Jagong dibangun pada tahun 1994. Puskesmas Jagong merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kecamatan Jagong, Kabupaten Aceh Tengah dengan wilayah kerja 10 desa, 3 pustu, dan 8 polindes. Selanjutnya, misi dan visi instansi saya bekerja. Visi dari Puskesmas Jagong yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkualitas menuju Jagong Joget Sehat. Kemudian misinya yang pertama, meningkatkan promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, meningkatkan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya kesehatan pengembangan. Kemudian yang kelima, meningkatkan upaya pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Latar belakang. Alur pelayanan pasien adalah urutan pelayanan pasien sesuai kebutuhan pasien berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi saat ini belum optimalnya informasi mengenai alur pelayanan rawat jalan di Puskesmas Jagong, sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahan saat pasien ingin menuju poli yang diinginkan, dan rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan rawat jalan dengan memberikan edukasi kepada pasien terkait alur pelayanan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuan aktualisasi yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melayani masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi kepada organisasi terhadap edukasi informasi alur pelayanan. Selanjutnya, manfaat aktualisasi. Yang pertama, bagi masyarakat adalah sebagai upaya meningkatkan pelayanan rawat jalan. Kemudian yang kedua, manfaat bagi puskesmas adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. Selanjutnya, identifikasi isu. Identifikasi isu saya yang pertama, duplikasi nomor rekam medis rawat jalan di Puskesmas Jagong. Kondisi saat ini yaitu kurang optimalnya petugas rekam medis dalam pembuatan nomor rekam medis pasien, sehingga sering terjadinya duplikasi nomor rekam medis. Dan yang kedua, belum optimalnya informasi alur pelayanan pasien rawat jalan. Kondisi saat ini belum optimalnya informasi terkait alur pelayanan karena masih adanya berkas rekam medis yang dikirimkan ke poli yang bukan merupakan tujuan dari pasien itu berobat sendiri. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengendalian berkas rekam medis pasien rawat jalan. Kondisi saat ini kurang optimalnya petugas dalam penyimpanan berkas rekam medis pasien sehingga sulitnya dalam pencarian atau proses pengambilan berkas rekam medis pasien. Selanjutnya, yaitu analisis dan penetapan core isu. Yang pertama, belum optimalnya informasi alur pelayanan pasien rawat jalan. Di sini saya menggunakan metode USG dengan perolehan nilai total 14, kemudian nomor 2, belum optimalnya pengendalian berkas rekam medis pasien rawat jalan dengan nilai 12. Kemudian yang ketiga, duplikasi nomor rekam medis rawat jalan di Puskesmas Jagong dengan perolehan nilai 11. Jadi, dari tabel analisis ini dengan menggunakan tapisan isu, kita dapat melihat yang menjadi prioritas
dari isu saya, yaitu tentang belum optimalnya informasi alur pelayanan pasien rawat jalan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor penyebab isu atau core issue menggunakan pisau analisis Fishbone. Faktor yang pertama, faktor sumber daya manusia. Dari segi faktor sumber daya manusia, yang pertama kurangnya pemahaman petugas terkait pentingnya alur pelayanan. Akibat kurangnya responsif dari petugas menyebabkan sering terjadinya kesalahan pada saat pasien ingin menuju poli yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kurangnya transporter pengantar berkas rekam medis. Akibat kurangnya petugas di ruang rekam medis, sehingga tidak adanya transporter pengantaran berkas rekam medis. Kemudian yang ketiga, kurangnya edukasi petugas kepada pasien mengenai alur pelayanan. Masih minimnya edukasi kepada pasien terkait poli tujuan pasien, sehingga menyebabkan pasien kurang informasi terkait poli yang dituju dan dapat menyebabkan pasien salah dalam menuju poli yang diinginkan. Kemudian faktor dari sarana. Tidak adanya kartu petunjuk berupa kartu ruangan atau kartu petunjuk poli atau card room, sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahan pada saat pasien menuju poli yang diinginkan. Kemudian dari faktor lingkungan, tidak adanya sharing atau pengetahuan tentang alur pelayanan sehingga antara sesama petugas, sehingga menyebabkan ketidaktahuan petugas dan tidak efektifnya alur pelayanan. Kemudian dari faktor metode, yang pertama belum adanya SOP tentang kartu petunjuk poli. Kemudian yang kedua, belum adanya media komunikasi berupa poster terkait alur pelayanan. Selanjutnya, dampak dari core issue. Dampak dari core issue, dampak negatif apabila tidak diselesaikan. Yang pertama, pasien menjadi terlambat mendapatkan pelayanan. Yang kedua, berdampak pada jaminan mutu pelayanan puskesmas. Yang ketiga, berkurangnya kepuasan pasien terhadap pelayanan di puskesmas. Yang keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas. Nah, di sini jadi gagasan kreatif dari saya berdasarkan core isu dan analisis penapisan isu dengan menggunakan metode USG. Dari metode USG ini, yang paling prioritas adalah agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan adalah isu terkait belum efektifnya alur pelayanan pasien rawat jalan di wilayah kerja Puskesmas Jagong. Dari isu tersebut, maka gagasan kreatif saya adalah e-card room, yaitu edukasi dan pengadaan card room atau kartu petunjuk poli. Selanjutnya, rancangan kegiatan aktualisasi. Sini saya memiliki beberapa rancangan. Yang pertama, merevisi dan menetapkan SOP. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan informasi terkait alur pelayanan dengan pembuatan poster dan petunjuk arah menuju poli. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kepada petugas terkait alur pelayanan penggunaan card room. Kemudian yang keempat, merancang dan membuat kartu petunjuk ruangan poli atau card room. Kemudian yang kelima, memberikan edukasi kepada pasien tentang kegunaan kartu petunjuk poli dan alur pelayanan pasien. Kemudian yang keenam, evaluasi kegiatan. Selanjutnya, kegiatan merevisi dan menetapkan SOP. Tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor tentang rancangan aktualisasi. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan kerja tim. Kemudian yang ketiga, merevisi SOP alur pelayanan rawat jalan. Kemudian yang keempat, melakukan konsultasi dengan mentor terkait draft SOP. Kemudian yang kelima, melakukan perbaikan SOP. Kemudian yang keenam, menetapkan SOP akhir atau finish. Kemudian outputnya, yang pertama, lembar persetujuan dari mentor. Kemudian yang kedua, saran dari rekan kerja. Dan yang ketiga, draft SOP baru. Kemudian yang keempat, saran dari mentor. Kemudian yang kelima, draft SOP akhir. Kemudian yang keenam, mencetak SOP akhir. Kemudian keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan dasar ini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, akuntabel. Kemudian yang ketiga, kompeten.
keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, kemudian yang ketujuh kolaboratif. Kemudian yang kedua kegiatan membuat poster. Tahap kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan poster. Kemudian yang kedua mengumpulkan materi untuk pembuatan poster. Kemudian yang ketiga membuat desain poster terkait alur pelayanan pasien. Dan yang keempat mencetak poster. Adapun outputnya yang pertama lembar persetujuan mentor. Kemudian yang kedua bahan dan materi. Kemudian yang ketiga tersedianya desain poster. Kemudian yang keempat tersedianya percetakan poster. Adapun keterkaitannya dengan substansi mata kepelatihan, yang pertama berorientasi ke pelayanan, kemudian yang kedua akuntabel, kemudian yang ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, ketujuh kolaboratif. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kartu petunjuk poli atau KADRUM. Tahap kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait sosialisasi, yang kedua menyiapkan materi dan bahan untuk sosialisasi, yang ketiga menyebarkan undangan sosialisasi kepada petugas menggunakan via WhatsApp, dan yang keempat melaksanakan sosialisasi. Adapun outputnya yang pertama lembar persetujuan mentor, kemudian yang kedua tersedianya bahan dan materi, kemudian yang ketiga tersedianya daftar undangan, kemudian yang keempat dokumentasi berupa foto atau video. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan. Yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu merancang dan membuat kartu petunjuk ruangan poli atau KADRUM. Tahapan kegiatannya yang pertama mendiskusikan kepada mentor mengenai perencanaan pengadaan kartu petunjuk poli atau KADRUM. Kemudian yang kedua merancang desain kartu petunjuk ruangan poli atau KADRUM. Kemudian yang ketiga membuat kartu petunjuk ruangan poli atau KADRUM. Adapun outputnya yang pertama lembar persetujuan mentor, kemudian yang kedua desain KADRUM, kemudian yang ketiga tersedianya KADRUM atau tercetaknya KADRUM. Kemudian terkaitan dengan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada pasien tentang kegunaan kartu poli. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi kepada mentor terkait pengadaan edukasi kepada pasien. Kemudian yang kedua mengumpulkan pasien yang berkunjung untuk diberikan edukasi. Kemudian yang ketiga memberikan edukasi kepada pasien tentang alur pelayanan dan KADRUM. Kemudian outputnya yang pertama lembar persetujuan mentor, kemudian yang kedua dokumentasi berupa foto atau video, kemudian yang ketiga dokumentasi berupa foto atau video. Kemudian keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua akuntabel, kemudian yang ketiga kompeten, kemudian yang keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Kemudian selanjutnya evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian yang kedua merekap hasil kegiatan, kemudian yang ketiga menyusun hasil laporan kegiatan. Adapun outputnya yang pertama saran dari mentor, kemudian yang kedua perekapan hasil, kemudian yang ketiga laporan kegiatan. Adapun keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua akuntabel, dan yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Demikian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.